فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت شيخة أم عبد الله البغدادية حفظها الله تعالى: kita masih di akhir-akhir muka surat 31. Hifdzullahi lahu indama arada ar-rajulu qatlahu wa huwa naim. Pemeliharaan Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam tatkala ada seseorang yang ingin membunuh beliau dalam keadaan beliau tidur. Kama ja'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sebagaimana datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, akhbarah, beliau bercerita, ini sanadnya tentunya dipotong, menghabarkan pada siapa? Pada tabi'in yang menjadi rawi dalam hadis ini. Annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berperang ke arah Najd. Kita tahu Makkah dan Madinah itu istilahnya adalah Hijaz. Kemudian kalau pergi ke arah timur, arah Irak, melewati apa? Tentunya melewati Najd, yaitu Uyainah, Dar'iyah dan seterusnya. Dikatakan Najd karena apa? Secara umum kalau lihat bentangan bumi, maka jalannya itu agak naik. Secara umum wilayahnya semakin meninggi, permukaan tanahnya semakin meninggi sampai ke Irak sana, kata para ulama. Makanya walaupun ini bukan Irak, dia dipanggil Najd. Najd yang di wilayah Saudi Arabia, bukan Najd Irak. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pulang, maka beliau yaitu Jabir juga berangkat pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adrakathumul qailah fi wadin katsiril idha. Lalu masa untuk rehat siang, qailah itu apa? Qailulah, tidur siang sebentar. Mendapati mereka di lembah yang banyak durinya. Idhah yaitu apa? Duri atau pokok pohon-pohon yang berduri. Kalau di Yaman biasa baik itu tanaman bidara, karena di sana bidaranya juga apa? Banyak durinya. Kalau yang di Malaysia sama ya. Baik. Demikian pula apa? Pokok berduri yang tanamannya adalah semak-semak. Semak-semak juga banyak durinya. Walaupun ada beberapa seperti tanaman kobet, dia tidak berduri, daunnya cantik-cantik. Tapi ini menunjukkan lembah yang disinggahi oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu keumuman tanamannya berduri. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW pun turun di situ, turun dan singgah di situ. Wa tafarraqan nasu fil idhah, dan orang-orang berpencar untuk bernaung di bawah pokok-pokok berduri. Kehidupan yang serba seadanya. Kita alhamdulillah tanaman di sini yang rindang, yang rimbun, yang cantik-cantik, jarang ada durinya. Ada beberapa jenis yang berduri, tapi dia rendah, bukan untuk bernaung. Yang di sana dipakai untuk bernaung, seperti yang di Yaman juga itu. Kita bernaung karena di sana mataharinya panas ketika memang terasa panas ketika siang hari. Tapi kita bernaung walaupun daunnya tipe tanaman gurun, daunnya itu kecil-kecil untuk mengurangi penguapan. Adapun yang di sini alhamdulillah daunnya besar-besar, senang untuk kita berteduh dan sedap di bawah
pohon yang rindang seperti itu. Di sana keadaannya lebih banyak cabarannya, ujiannya. Yastadhilluna bisyajar, mereka bernaung dengan, yaitu di bawah pepohonan itu, dengan memanfaatkan pepohonan yang ada itu. Alhamdulillah sekarang kalau para tentara, mereka telah dibekali kemah-kemah yang bagus, yang hebat dan seterusnya, yang kalis air dan sebagainya. Zaman dulu seadanya, jihad seadanya. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di bawah pokok samur. Di sini sebagian memanggilnya sumur, tapi yang betul sinnya di fathah, samur. Fa'allaqa biha saifah, lalu beliau menggantungkan pedang beliau pada pokok itu, mungkin di sebagian rantingnya atau dahannya yang dekat. Qala Jabir, bahwa alam, kenapa digantung, kenapa bukan dipeluk saja atau apa? Ini hikmah Rasulullah, kita tidak tahu. Itu terserah Allah Ta'ala. Kebiasaannya mungkin lain-lain dan tujuannya lain. Qala Jabir, fanimna naumah, kami pun tidur satu kali. Summa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, kemudian tiba-tiba saja, idanya bukan idza dzarfiyah. Kalau idza dzarfiyah setelahnya adalah fiil. Ini idza fujaiyah, setelahnya adalah isim. Idza fujaiyah adalah harf, huruf apa itu? Huruf mufajaah, yaitu tiba-tiba. Tiba-tiba saja Rasulullah SAW memanggil kami. Faji'nah, lalu kami pun mendatangi beliau. Fa'idha indahu a'rabiyun jalis, ternyata di dekat beliau itu ada orang Badui yang duduk. Ini juga sama, idza fujaiyah, tapi bagusnya bukan tiba-tiba, tapi artinya ternyata. Ini idza fujaiyah, setelahnya adalah apa? Adalah isim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza tarata sayfi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang ini mencabut pedang saya. Wa ana naim, ketika itu saya tidur. Oh, mana para penjaganya? Dapat udzur, mereka habis perang, jadi nejet. Boleh jadi apa? Semuanya keletihan. Allah menakdirkan untuk menunjukkan mukjizatnya. Semuanya tertidur, tapi tetap saja Nabi itu dijaga oleh Allah. Wa ana naim, dan saya sedang tidur. Fastayqattu wa huwa fi yadihi salta. Lalu saya terbangun, wawunya wuhaliyah, dalam keadaan pedang saya, huwa maksudnya pedang saya, ada di tangan dia, solta, dalam keadaan sudah terhunus. Baik. Ini menunjukkan apa? Nabi ketika itu tidak tahu, tapi Allah yang menjaganya. Faqala li, lalu dia mengatakan kepada saya, man yamna'uka minni, siapa yang melindungi engkau dariku? Ini makna al-mana', yaitu apa? Perlindungan. Qultu Allah, Rasulullah mengatakan Allah, keyakinan dan keimanan yang kukuh, tidak berlindung pada yang lain-lain. Faha huwa dza jalis, maka ini dia sedang duduk. Dalam riwayat yang lain, Bukhari Muslim juga, begitu disebut nama Allah, tangan orang Badui ini bergetar. Kemudian apa? Pedang itu jatuh. Kemudian pedang itu diambil oleh Rasulullah SAW. Rasulullah balik bertanya, man yamna'uka minni, siapa yang melindungi engkau dariku? Maka orang itu mengatakan, apa itu? Kun khaira akhid, jadilah anda penghukum yang paling baik. Lalu Rasulullah memaafkan dia. Baik. Lalu apa? Orang ini duduk dan kemudian Rasulullah memanggil para sahabat. Summa lam yu'aqibhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menimpakan hukuman pada dia. Lalu Rasulullah menawarkan Islam pada orang itu untuk masuk Islam. Dia mengatakan, saya belum mau masuk Islam, tapi saya menjamin seluruh orang di kabilah saya tidak akan mengganggu anda. Ada hikmahnya. Masalah Islam tak perlu dipaksa orang masuk Islam atau tidak. Tetapi apa? Ketika dia melihat bagusnya akhlak Nabi dan kuatnya keimanan beliau,
Akhirnya apa? Dia menjamin tidak akan mengganggu Nabi. Bahkan bukan dia saja, satu kabilahnya. Ini hikmah yang besar. Bukan mustahil setelah itu dia mulai apa? Tertarik pada Islam dan masuk Islam, melihat bagusnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, irda'ullahi lahu fi ummatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Irda'ullah, yaitu apa? Allah menjadikan nabinya itu ridho tentang umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketinggian derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Ta'ala, kemuliaan Nabi di sisi Allah Ta'ala, sampai-sampai Allah yang menjadikan nabinya itu sampai ridho di dalam keputusan Allah tentang umatnya. Padahal keputusan di tangan Allah, tetapi tetap Allah Ta'ala menginginkan memberikan Nabi kebaikan sebanyak-banyaknya untuk umatnya sampai Nabi merasa puas. Kama ja'an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, sebagaimana datang dari hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim, bahwasanya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim. Ini maknanya fi Ibrahim. Dalam riwayat yang lain, ketika itu beliau sedang sholat malam. Tapi kita pakai riwayat ini, tidak disebutkan sholat, ya sudah. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Wahai Rabbku, sesungguhnya patung-patung itu telah menyesatkan banyak sekali dari manusia. Maka barang siapa mengikuti saya, maka sesungguhnya dia termasuk dari golongan saya. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kelanjutan ayatnya, barang siapa durhaka kepada saya, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mengandungi apa? Isyarat doa Nabi Ibrahim untuk kaum beliau, agar apa? Agar tetap diampuni kaumnya itu yang mendurhakai Nabi. Dan ini terkait dengan syariat Ibrahim tentunya. Wa qala Isa alaihi salam, yaitu apa? Rasulullah membaca surat yang lain yang di dalamnya ada doa Nabi Isa dalam surat Al-Maidah itu, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apabila engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah para hambamu. Dan apabila engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Yaitu pengampunanmu bukan datang dari kelemahan, tapi bahkan apa? Pengampunanmu itu masih tetap menunjukkan keperkasaanmu yang sempurna, dan engkau meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Tayyib. Ini terkait dengan umatnya Nabi Isa. Kemudian Rasulullah SAW ingat tentang kaumnya sendiri bagaimana, yaitu umat beliau. Farafa'a yadayhi, lalu beliau mengangkat kedua tangannya. Ini menunjukkan disunahkan doa mengangkat tangan dalam doa-doa yang sifatnya mutlak. Adapun yang muqayyad, yang jelas disyariatkan oleh Nabi dengan ritual tertentu, maka kita mengikuti dalil. Kalau dalil menunjukkan Nabi ketika itu mengangkat tangan, kita angkat. Kalau tidak, ya tidak. Tapi untuk doa secara umum, doa yang bebas, maka disunahkan mengangkat tangan. Karena Nabi sering dalam doa yang bebas itu mengangkat tangan. Di sebagian doa tidak mengangkat tangan dalam amalan-amalan tertentu. Waqal Allahumma ummati ummati wa baka. Rasulullah mengangkat tangan dan berkata, wahai Allah, umat saya, umat saya. Yaitu minta agar umatnya diselamatkan dan dilindungi dan dirahmati dan diberi syafaat yang banyak dan seterusnya. Dan beliau menangis. Faqala Allahu azza wa jalla, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubki. Maka Allah dari atas langit sana berfirman, wahai Jibril, pergilah engkau ke Muhammad. Ini menunjukkan Allah bukan di samping Muhammad, Jibril di samping Muhammad juga tak. Tapi apa? Bahkan Allah posisinya adalah di atas langit sana dan Jibril ada di sana. Maka Jibril disuruh pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan Allah tidak sedang di
Dan Allah memang tidak di dekat di zatnya itu di dekat Nabi Muhammad atau di dekat bumi dan sebagainya, tak. Bahkan dia nun jauh di atas langit sana. Dan Rabbmu lebih tahu. Kemudian apa? Fasalhu ma yubki, maka tanyai dia apa yang menyebabkan engkau menangis. Baik. Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Nabi Muhammad dengan kecepatan kelajuan yang tak mungkin kita bayangkan, langsung sampai. Kalau manusia naik kapal terbang atau apa, perlu beribu-ribu tahun dari langit ke-7 sampai ke bumi. Nabi sudah meninggal, tapi ini tidak, ini kelajuan yang tak terkira. Fasa'alah, lalu Jibril tanya pada Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ini menunjukkan perhatian Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tangisan Nabi pun langsung ditanya, kenapa engkau menangis? Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadanya tentang apa yang beliau ucapkan. Ini sanadnya, ini hadisnya diringkas, yaitu mengabarkan pada Jibril. Lalu apa? Jibril naik ke Allah Ta'ala lagi. Lalu Jibril mengkhabarkan kepada Allah tentang apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa huwa a'lam, dalam keadaan Allah lebih tahu. Tapi Allah lebih tahu dan Allah sudah tahu. Kenapa masih menyuruh Jibril? Ini bagian dari apa? Ibadah para hamba. Jibril diberi tugas untuk tanya dan seterusnya. Sebagaimana Allah tahu keperluan di dalam hati kita, tapi Allah memerintahkan kita tetap untuk apa? Berdoa, mengucapkan dengan lidah kita, minta ini, minta itu, terkait dengan ibadah. Kita ditugaskan ibadah, walaupun Allah tahu keperluan kita apa aja. Tidak seperti ucapan apa? Para sufiyah. Cukuplah dari permintaan saya, pengetahuan Allah tentang keadaan saya. Bahasa nampak puitis, tapi itu kesombongan. Tak mau ibadah pada Allah dengan alasan Allah sudah tahu isi hati saya. Betul, Allah tahu. Tetapi Allah ingin engkau menundukkan diri dan tawaduk, mohon ini, mohon itu kepadanya. Mana bentuk ibadahmu pada Allah? Faqala Allah ya Jibril idhab ila Muhammad. Lalu Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah engkau ke Muhammad. Turun lagi dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ini di dalamnya ada ayat yang sangat besar. Inna fakul, katakan, inna sanurudika fi ummatika wala nasu'uk. Sesungguhnya kami akan menjadikan engkau ridha tentang umatmu dan kami tidak akan menyusahkan dirimu. Dijelaskan oleh para ulama, di antara polanya adalah apa? Yaitu dijadikan setengah dari penduduk surga itu dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal umat para nabi banyak sekali, tapi setengahnya itu sudah dihajis istilahnya ya, sudah di booking untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dijamin. Bahkan apa? Dengan syafaat itu menjadikan umat Muhammad itu sampai setara dengan 70 umat yang lain di dalam surga, sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Baik. Dan juga apa? Banyak yang walaupun sudah masuk neraka dikeluarkan lagi. Demikian pula setiap satu amal soleh itu dilipatkan 10 kali. Adapun umat-umat yang lain, satu kebaikan dibalas satu kebaikan juga, bukan 10 kali, dan seterusnya. Sungguh beruntung orang yang ikut agama Nabi Muhammad, dan sungguh rugi dan celaka orang yang memilih murtad ikut agama yang lain, atau sejak awal memang tidak mau ikut agama Nabi Muhammad, rugi besar dia. Qala Imam Nawawi rahimahullah, wa hadzal hadits mustamilun ala anwa'in minal fawaid. Baik, ini Sahih Muslim memang. Imam Nawawi mengatakan hadis ini mencakupi berbagai faidah. Minha, di antara faedahnya, bayanu kamali syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang sempurnanya belas kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatih, terhadap umat beliau, wa'tinaihi bimasalihihim, dan perhatian beliau kepada kemaslahatan mereka. Beliau kepala negara, tapi apa? Beliau tidak kemudian menjadi pemaksa, menjadi suka menindas atau menghisap seluruh kekayaan rakyat, bukan demikian. Bahkan beliau sangat memperhatikan
kesejahteraan rakyat beliau, bukan hanya rakyat satu negara, bahkan umat satu dunia yang memang jadi umat beliau, kesejahteraan dunia dan akhirat, dan lebih mengutamakan rakyat daripada diri beliau sendiri. Seperti yang ma'ruf ketika beliau membagi ghanimah, ketika beliau membagi faid, dan seterusnya itu. Wahtimamihi bi amrihim, dan besarnya perhatian beliau kepada urusan umat ini, bukan hanya urusan perut, tapi juga bahkan urusan yang terkait dengan akhirat mereka, jangan sampai mereka masuk neraka dan seterusnya, dan bagaimana agar mereka berjaya masuk surga sebanyak-banyaknya. Nah, dengan itulah beliau mendatangkan perintah dan untuk dijalankan, juga mendatangkan larangan-larangan agar umat selamat dari mara bahaya, perlu dikasih larangan-larangan dan seterusnya. Bahkan dalam masalah pengobatan, beliau pilihkan obat terbaik yang dijamin oleh Allah Ta'ala, yang manusia tidak mampu untuk itu. Ini kesempurnaan belas kasihan Nabi untuk umatnya. Dan yang lain-lain, termasuk apa? Bukan hanya obat duniawi, tapi juga bukan hanya obat jasmani, tapi juga obat yang terkait dengan kerohanian. Wa minha istihbabu raf'il yadaini fid du'a. Di antara faedah hadis ini adalah disunnahkannya mengangkat tangan di dalam doa. Wa minha al-bisyaratul 'azimah li hadhil ummah. Kabar gembira yang besar untuk umat ini. Zadahallahu ta'ala syarafa. Semoga Allah menambahkan untuk umat ini kemuliaan selama mau mengikuti nabinya tentunya. Kalau menjauh ya melemah jadinya. Bima wa'adahallahu ta'ala, dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan. Biqaulihi, dengan firman-Nya, sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Kami akan memberikan kepadamu tentang yaitu keridhaan tentang umatmu, yaitu apa? Kami jadikan engkau ridho tentang umatmu dan kami tidak akan menyusahkanmu. Ini hadis qudsi. Kalau dalam Al-Quran apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan pastilah Rabbmu akan memberikan kepadamu berbagai pemberian sampai engkau ridho. Baik. Wa hadza min arjal ahadits li hadhil ummati au arjaha. Kata Imam Nawawi, ini termasuk hadis yang paling layak diharapkan untuk umat ini, atau bahkan ini memang hadis yang paling layak diharapkan isi kandungan hadis ini. Baik, kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.